Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Ini puasa hari kedua, tanggal 13 Maret 2024. Suasananya sejuk banget karena mendung. Alhamdulillah, Allah sangat baik ya, memberi anugerah kesejukan bagi orang-orang yang berpuasa ya. Bagaimana teman-teman, puasa semua? Saya yakin teman-teman pembelajar hukum pastilah generasi muda yang hebat, yang baik ibadahnya, belajarnya ya. Kemudian generasi penerus yang tangguh ya, harapannya seperti itu. Hari ini Ibu akan bahas tema ciri-ciri negara hukum. Masih ingat apa artinya negara hukum? Saya yakin teman-teman udah lihat video Ibu yang bicara tentang apa sih arti negara hukum itu ya. Baiklah, hari ini kita akan bahas ciri-ciri negara hukum. Sebelum kita mulai, sebagai rasa syukur pada Allah SWT karena karunia-Nya bisa belajar bersama-sama, maka belajar ini supaya ada manfaat, supaya lancar, supaya teman-teman tambah wawasan. Kita awali belajar ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan bahas ciri-ciri negara hukum. Jadi Indonesia, negara yang sangat kita cintai ini, di mana kita berada dan lahir di sini, ini dalam undang-undangnya, Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, yaitu dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa negara hukum itu? Negara hukum itu adalah negara yang semua hal didasari oleh hukum ya, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Ayo teman-teman, ingat enggak apa sih sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang sangat hebat, yang luar biasa, yang mungkin negara lain tidak kita punyai? Ayo, apa teman-teman? Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ada yang bisa? Silahkan ditulis di chat namanya siapa, kemudian jawabannya apa ya. Saya percaya waktu kita SMA, kuliah ya, mungkin mata kuliah MKDU ada Pancasila, ada hukum tata negara ya. Masih ingat? Baiklah ya, bagi yang belum ingat ya, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia adalah Pancasila. Nah, tahu nggak Pancasila? Ya, jadi dasar negara Indonesia ini Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 sampai sila 5 itu sangat baik, sangat luar biasa maknanya. Coba teman-teman ingat nggak bunyi Pancasila? Apa? Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila dari sila 1 sampai ke 5 yang luar biasa bagusnya ini ya,
ini dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi semua aturan hukum itu harus berpacu pada nilai-nilai yang baik yang ada pada Pancasila. Kemudian apalagi sumber hukum di Indonesia, UUD 45, konstitusi ya. Jadi pasal-pasal yang diatur di Konstitusi UUD 45 itu ya, hal-hal yang bisa menjadi acuan untuk membuat peraturan-peraturan yang di bawahnya. Ada undang-undang, ada peraturan daerah, ada putusan presiden dan lain-lain. Ya, nah sekarang apa ciri-ciri negara hukum setelah kita tahu sumber hukum yang ada di Indonesia? Ya, yang pertama adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Ya, masih ingat arti HAM, hak asasi manusia? Hak yang melekat pada manusia yang merupakan anugerah Tuhan karena manusia adalah makhluk teristimewa dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ada hak hidup, ada hak pendidikan, hak kesehatan dan sebagainya. Silahkan nonton video ibu tentang HAM. Ya, jadi negara hukum itu harus melindungi hak asasi warga negaranya, ya, masyarakatnya. Kalau kita ngomong masyarakat, ya, itu terdiri dari anggota masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia, termasuk pemerintah, pejabat, rakyat, dan semuanya. Bagaimana teman-teman? Ini harus dilindungi ya, karena HAM ini merupakan kodrat manusia yang anugerah Tuhan. Negara harus melindungi. Kemudian ciri negara hukum yang kedua adalah kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka. Jadi di peradilan itu kekuasaan hakim itu dalam membuat keputusan harus merdeka. Tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal lain, misalnya suap, misalnya pesan sponsor dari pejabat, tidak boleh ya. Jadi harus benar-benar merdeka dalam artian keputusan hakim di peradilan dibuat sesuai dengan bukti-bukti yang ada, kesaksian, keterangan ahli, dan sebagainya. Kemudian ciri negara hukum yang ketiga, legalitas dalam arti hukum. Apa maksudnya? Baik pemerintah maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum, ya. Jadi kalau negara hukum itu semua tindakan pemerintah atau warga negara harus didasari dengan hukum, karena hukum itu adalah aturan-aturan yang telah dibuat ya oleh DPR, eksekutif ya, sudah lewat proses yang panjang ya. Musyawarah, kesepakatan, kemudian ada sosialisasi ya saat proses, minta pendapat akademisi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, warga masyarakat, sehingga proses pembuatan undang-undang aturan hukum ini harus dihormati, sehingga semua hal ya tindakan warga negara, pemerintah harus didasari oleh hukum. Itu adalah ciri-ciri negara hukum secara umum. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Baiklah, ya, untuk sesi ini Ibu akhiri, boleh lihat ke sesi berikutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ya, terima kasih.